Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah hadir sore ini untuk acara Ganesha Startup Club. Mungkin langsung aja kali ya kita materi dari pembicara pertama, Mas Gunawan. Untuk Andri Q, boleh langsung aja Mas. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih ya waktunya untuk dari Ganesha Startup Club pertama dan IA ITB. Jadi mungkin lebih ke sharing juga ya. Sebelumnya juga mungkin tadi sempat kita diskusi sebentar dengan Pak Alvis. Nextnya mungkin setelah nanti presentasi bisa selain tanya jawab bisa sedikit diskusi tentang kolaborasi, kayaknya menarik ya Pak Alvis ya. Jadi ada hal yang bisa kita kerjakan next dikerjakan, dan ini ada impact dari Ganesha Startup Club gitu kan, itu salah satu yang menarik. Nah, terima kasih Mas Luki dan Mbak Jihan, Pak Alvis. Jadi perkenalkan kembali, saya Gunawan, CEO dan co-founder dari Antriku. Kami menyediakan kenyamanan layanan digital ya, serta analisa yang terukur dan berkualitas. Nah, pertama mungkin tentang company sendiri. Dari Antriku sendiri, bentar. Nah, fokus dari platform Antriku, kita membuat suatu ekosistem pelayanan khususnya jasa menjadi lebih nyaman untuk semua orang, baik itu staff ataupun customer ya, dan serta menyediakan data performance dan analisanya secara real time. Di sini kita terakhir kemarin juga sempat ikut program dari Kominfo Hub ID, dan ada di beberapa media juga. Untuk kantornya Antriku sendiri ada untuk kantor marketingnya di Jakarta Barat ya, dan head office-nya ada di Bandung untuk para tim developer dan tim R&D. Kita punya misi nih, untuk Antriku ini menjadi satu platform bisa dipakai oleh semua orang dan ke semua layanan. Dan kita ingin menyediakan kenyamanan layanan untuk semua orang. Jadi kalau misal Pak Alvis dan Mas Luki mau melakukan pelayanan supaya jadi nyaman, itu adalah salah satu dari misi kami. Dan pembedanya dari Antriku ini bukan hanya masalah dari antrian, kita sediakan bisnis performance analitiknya. Detailnya nanti saya jelaskan ya. Nah, untuk marketnya dari Antriku sendiri luas ya. Apapun layanan yang punya transaksi itu pasti ada antriannya. Cuman yang membedakan antriannya itu padat atau tidak gitu kan. Nah, untuk target utama ada 6 target utama. Yang pertama dari perbankan, bisa dari BUMN, Bank Nasional, BPD dan lain sebagainya. Lalu service center seperti service HP, laptop dan lain sebagainya. Ada pelayanan kesehatan, klinik, rumah sakit, puskesmas dan lain-lainnya. Dan pelayanan publik atau pemerintahan. Jadi kalau misal bikin SIM, STNK, ke pengadilan agama, BPJS, Disdukcapil, itu kan banyak antriannya. Itu juga salah satu market Antriku. UMKM seperti kafe, restoran, lalu taman hiburan dan event. Nah, yang menariknya kemarin di sini kan ada market lain juga nih, event. Salah satunya juga event vaksinasi yang sempat di bulan September kalau nggak salah itu kita kolaborasi dengan IAITB ya, digunakan di Gedung Sabuga untuk mengatur antrian untuk vaksinasi waktu di sana dulu. Jadi selama dalam waktu 10 hari ya kalau nggak salah waktu itu digunakan oleh IAITB di Sabuga. Nah, mitra dan pengguna dari produk kami salah satunya dari BRI. Jadi alhamdulillah sudah dipakai di BRI ya dari Februari tahun kemarin, dan sedang piloting untuk
scale up. Jadi untuk target awal bisa dikatakan untuk 1.400 cabang nantinya BRI seluruh Indonesia. Tapi kita sedang melakukan piloting dulu di beberapa cabang. Lalu sudah diimplementasikan di Bank Papua. Jadi di 15 kantor cabang Bank Papua di Provinsi Papua aja. Ini ya, di ujung Indonesia lah. Ini salah satu kebanggaan dari Antriko. Jadi sudah dipakai di ujung Indonesia sana. Dan di sini ada Apple Service ya, dengan brandnya yang iColor, sudah dipakai di seluruh Indonesia. Mungkin yang misal buat gambarannya yang ada foto anak presiden itu, nah ini dipakai oleh Apple Service iColor. Kerjasama dengan Rumah Amal Salman di Subjabar dan banyak lainnya ya, Jakarta Smart City untuk Vaskes dan uji emisi di Jakarta. Lalu juga Jabar Digital Service untuk layanan kesehatan di Puskesmas Jawa Barat. Kita sudah piloting di 13 Puskesmas Kabupaten Karawang ya. Sudah jalan. Dan yang tadi sempat cerita nih yang menarik di IAITB, jadi sudah dipakai di vaksinasi massal di Gedung Sabuga. Sempat waktu itu mungkin kalau cerita dalam satu hari sampai 3.500 orang gitu kan. Itu kan crowded banget nih, dalam beberapa jam harus mengatur 3.500 orang dengan apa ya, untuk crowd controlling system. Jadi supaya bisa lebih rapi dan lebih nyaman ya untuk si pasien yang akan divaksinasi, dan masih banyak lainnya. Total pengguna Antriko 500.000 lebih ya, layanan digunakan yang sudah ada di 668 titik pelayanan di seluruh Indonesia atau 89 kota kabupaten. Ini dari data bulan lalu ya. Nah, untuk solusinya sendiri ada dua nih. Yang pertama Antriko Analytic dan Antriko E-Convenience. Gini yang tadi sempat saya singgung yang bisnis performance analytic itu di Antriko Analytic. Nah, apa itu? Yaitu kita bisa mentransformasikan data menjadi layanan yang jauh lebih berkualitas. Kan layanan misal kita mau ke bank ya, yang tadi kan salah satu marketnya misal ke bank. Layanannya kan kalau kita menunggu lama, terus dilayani juga lama, itu kan ada datanya, semua data itu gimana manajemen bisa tahu secara real time performa dari layanan tersebut. Nah, dari Antriko Analytic kita sediakan tools nih untuk mengukur performa tiap layanan sampai yang paling detail pun, dan dikumpulkan dari Antriko E-Convenience. Nah, untuk fitur dari analitik ini sendiri, pertama kita bisa tahu rata-rata waktu menunggu itu berapa lama. Jadi kalau misal ke bank ya, nasabah menunggu di customer service itu kita bisa tahu datanya berapa lama. Itu kan menarik ya. Dan sampai per transaksinya itu juga bisa kita tahu rata-rata waktu dilayaninya. Misal transaksi buka buku rekening, itu secara real time bisa kita ketahui dengan Antriko. Dan misal kita pengen tahu berapa operator melayani terbanyak, itu juga bisa kita tahu, dan rating dan feedback layanan, dan masih banyak lainnya ya untuk dari keunggulan di Antriko Analytic ini. Seperti ini salah satu contoh review di salah satu bank dalam waktu 1 tahun, misal periode 1 Februari 2021 hingga 1 Februari 2022. Jadi kita bisa tahu nih berapa sih dalam 1 tahun tiket yang tergenerate, berapa rata-rata waktu pelayanan, dan rata-rata waktu menunggu. Wah, ternyata menarik juga, satu nasabah itu nunggunya rata-rata 1,5 jam di lokasi tersebut. Nah, ini kan sebelumnya tahu dari mana gitu kan. Tapi kalau dengan Antriko, karena dari ambil nomor antrian sampai dia dilayani itu semuanya terrecord. Ini bisa kita ketahui. Dan berapa rata-rata waktu dilayani pun juga tahu. Dan ini bisa didetailkan lagi ya. Itu customer service, teller money changer, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mengetahui untuk laporan per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun. Itu fleksibel dan bisa diekspor. Dan yang menariknya, kita bisa tahu nih, dari manajemen bisa mengetahui KPI dari pegawai atau si operator ya, misal di bank itu CS. Mungkin kalau di tempat servis itu kan staff yang melayani di lokasi.
Mungkin kalau di kesehatan bisa dokter, bisa dari petugas yang ada di depan pendaftaran. Misal si Irna ini ternyata dia bisa melayani 3.800 tiket dengan rata-rata waktu pelayanan 3 menit. Persentase dari keseluruhan dia 28%. Ini kan jadi berprestasi ya, kita bisa tahu dan lain sebagainya. Lalu juga bisa mengetahui layanan misal customer service itu berapa dan lain sebagainya. Itu dan kita menyediakan real time central report ya, bisa nasional atau per cabang itu juga bisa. Dan statistik penggunaan. Nah, yang menariknya di sini yang Antriku e-convenience, kita menyediakan layanan untuk kenyamanan perusahaan dan customer dan merekam semua kegiatan ini dimasukkan ke Antriku Analytics. Dua solusi utama. Yang pertama booking secara jarak jauh, jadi bisa booking, bayar, dan ngantri itu dari jarak jauh. Nah, ini kan sudah biasa juga ya. Tapi yang paling menarik di Antriku ini, kita bisa menunggu secara virtual. Jadi kalau misal Pak Apis dapat nomor, misal ambil nomor antrian dapat nomor 100, yang dilayani di lokasi masih nomor 20. Kan males ya, kita harus menunggu di lokasi 80 nomor antrian lagi. Nah, di sini dengan Antriku kita bisa memonitor secara real time mungkin bisa sambil ngopi dulu atau sambil kerja dulu dan banyak kegiatan lainnya itu kita bisa lakukan dan dimonitor dari HP saja gitu kan. Pas nomornya sudah dekat baru datang ke lokasi gitu dan sudah tersedia di App Store, Google Play dan web ya. Jadi kalau misal yang memori HP-nya penuh, misal ibu-ibu di Bank BRI gitu kan, bisa memakai yang web aplikasi. Kita juga tersedia ini ya fitur pembayaran. Jadi jika si layanan tersebut berbayar, misal ke klinik ya, ke klinik dan atau ke dokter ada biayanya. Nah, ini bisa booking duluan untuk komitmen fee. Jadi ada dikenakan biaya misalnya, lalu dibayar melalui virtual account atau e-money itu bisa. Lalu untuk flow-nya sih sederhana ya. Jadi kalau misal gimana kalau customer dari jarak jauh ingin ambil nomor antrian, itu bisa booking melalui mobile app ataupun web app dan menunggu secara virtual, nunggu dilayani dan bisa memberikan rating dan feedback. Tapi kalau misal masih baru nih, belum tahu Antriku gitu kan, datang ke lokasi, ada beberapa cara. Salah satunya kita sediakan juga mesin antrian yang ambil di lokasi. Tapi ini opsional juga ya di masa transisi. Biasanya memang dipakai di 1-2 bulan atau tetap ada, tapi jadi secondary option. Jadi yang mesin antrian, oke, lama-lama kan orang lebih memilih, daripada saya nunggu lama di sana, mending booking dulu deh di aplikasi gitu. Tapi yang menariknya juga kalau misal mesin antrian, ini kita sediakan QR code. Jadi pas ambil nomor antrian, kita bisa tahu perkiraan dilayani itu jam berapa, dan QR code-nya kalau misal di-scan, itu bisa tahu secara real time menunggunya berapa lagi. Sama seperti yang mobile app. Nunggu, dilayani, dan memberikan rating. Ini untuk teknologinya ya, kita satu server, jadi dari customer bisa ke semua cabang apapun, baik itu puskesmas, rumah sakit, bank, atau pelayanan publik, ini semua bisa di booking melalui aplikasi customer. Dan dari kantor pusat bisa memilih mana-mana saja cabang yang ingin dimonitor. Untuk aplikasinya sendiri ada 6 ya, yang customer, yang kalau misal misal di ojek online ya, ini ada aplikasi customer, lalu ada aplikasi driver, atau di Antriku itu operator, yang si petugas atau CS biasanya memakai aplikasi operator ini. Jadi sehingga kita bisa tahu nih berapa lama waktu pelayanan, berapa lama waktu menunggunya. Ini semuanya ada di aplikasi Antriku operator. Yang tadi mesin antrian di tiket kios. Lalu aplikasi display TV ya. Jadi di beberapa lokasi, misal memang ada TV yang ingin dipakai dengan Antriku untuk suara juga, itu bisa kita sediakan. Dan masing-masing cabang juga punya aplikasi admin ya. Dan tentunya di sini ada aplikasi central admin. Jadi kalau misal satu company ini,
Contohlah misal BRI ingin memantau 9.000 cabang, nah itu dengan aplikasi Antriko Central Admin. Biasanya kami tawarkan opsi kerjasamanya ada basic, premium, dan co-branding. Di sini mungkin yang basic ya. Jadi penggunaan Antriko ini free ya, tidak dikenakan biaya apapun untuk yang basic. Jadi misal untuk penggunaan secara basic operasional itu bisa digunakan secara gratis. Jadi kalau misal satu cabang ingin memakai Antrikus secara full version ya, di sini kita bagi dua, unverified dan verified. Kalau unverified ini lebih ke yang orang tiba-tiba daftar kan gratis ya, daftar lewat web terus dia beroperasional, tapi unverified itu fiturnya masih terbatas. Tapi kalau sudah yang verified ini yang maksudnya di mana si tempat layanan ini itu aktif dan benar gitu ada. Nah itu langsung kita kasih full version dan ini tidak dikenakan biaya apapun. Kalau dari sini kan biasanya wah dari mana nih revenue-nya Andriku, kalau semuanya ya udah yang free aja gitu. Nah, kita revenue utamanya itu dari iklan. Jadi saat orang menunggu, tadi kan misal Pak Apis menunggu masih 80 nomor lagi nih, kan ngecek HP terus ya, ngecek. Nah, di screen virtual waiting room-nya itu kita sediakan iklan untuk pengiklan yang mau mengiklan di Antriku. Nah, dari sana juga bisa segmented. Jadi kalau misalnya kan kita salah satunya iColor gitu ya, dengan Apple Service nih. Jadi misal Mas Luki mau ngiklan produknya tuh high class menengah ke atas dengan pengiklan ke pengguna iPhone misal yang datang ke Apple Service itu kan bisa juga, atau ke seluruh bank gitu misal kategorinya itu bisa iklan di Andriku. Jadi lebih jelas. Jadi makanya kita targetnya sebanyak-banyaknya user pengguna free aja pakai gitu kan. Free aja silahkan pakai, soalnya main revenue kita nggak dari sana. Tidak dari subscription per bulan atau beli one time charge ya per aplikasi. Enggak. Kita dari iklan. Nah, lalu untuk yang premium, di sini kita biasanya kenakan per bulan per lokasi. Soalnya tadi semua dari fitur Antriku Basic tadi yang sebenarnya sudah bisa beroperasi gitu kan, kita tambahkan dengan Antriku Central Admin, lalu ada Corporate Analytics dan bisa di customize corporate identity pada aplikasi, lalu bisa memfilter iklan yang tampil pada platform mereka. Jadi kalau misal yang tadi ya salah satu bank misal pengen memonitor seluruh cabangnya, atau dari pemerintahan ingin memonitor seluruh layanan pemerintah, layanan publiknya. Ini juga bisa dengan Antriku Central Admin. Kita sediakan corporate analytics-nya juga untuk menganalisa berapa lama layanan rata-rata menunggu layanan di misal pelayanan publik dan lain sebagainya. Dan bisa disesuaikan ya warnanya juga waktu di lokasi. Kalau defaultnya Antriku orange, mungkin warna brandnya biru, itu bisa disesuaikan. Dan filter iklan yang akan tampil di aplikasi juga bisa difilter dengan yang Antriku Premium. Mungkin sekian ya dari saya, terima kasih.